materi musik tradisi Taiwan itu kita di situ sama sekali tidak ada yang namanya bagian-bagian falset atau falsetto. Seperti yang saya bilang, kenapa? Karena vokal dalam bermusik yang dihadirkan situ hanya berupa untuk sebuah keharmonisasian saja, seperti itu. Hanya sebuah untuk keharmonisasian, jadi ditempatkan di momen-momen tertentu yang dimana selama didengar di telinga vokal tersebut masuk dan juga enak atau nyaman didengar, itu dapat dinilai harmonisasiannya. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah vibra pada nada panjang. Nah, maksudnya di sini adalah vibrato. Nah, vibrato itu apa? Vibrato itu adalah teknik vokal yang memberikan kesan bergelombang pada nyanyian kita. Nah, seperti contoh, maksudnya di sini adalah vibrato itu, yaitu vibra. Jadi ketika kita bernyanyi itu ada terjadi yang namanya suara getaran, yang dimana getaran tersebut menghasilkan yang namanya vibra. Seperti contoh, ketika kita menyanyi itu kan dan itu kan standar, tapi ketika kita menggunakan vibra, suara kita akan berubah menjadi nah, itu. Pokoknya itu terdapat getaran-getaran frekuensi di dalam suara kita. Untuk pemain vokalnya itu tidak terlalu menggunakan teknik vibra, tetapi dalam permainan suling beat yang dimainkan dalam musik tradisi Taiwan kemarin itu terdapat beberapa kali momen-momen yang suling tersebut menggunakan teknik vibra. Jadi ketika dia meniupkan suling, tapi ada beberapa sedikit vibra yang dihasilkan. Pokoknya selama terjadi sedikit getaran frekuensi dalam bermusik itu, yang dihasilkan itu bernama vibra. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk materi berikutnya, yaitu adalah skala pentatonik. Nah, apa itu skala pentatonik? Nah, jadi skala pentatonik itu adalah skala dalam musik dengan 5 not per oktav. Skala pentatonik ini biasa digunakan sebagai dasar dalam memainkan jenis musik blues misalnya. Itu merupakan salah satu genre musik, yaitu musik blues. Nah, ada 2 skala pentatonik yang sering digunakan, yaitu mayor dan juga minor. Nah, untuk permainan tuling biji yang ke materi sebelumnya, yang dia hanya menggunakan 2 oktav. Nah, oktav yang digunakannya itu hanya menggunakan skala pentatonik yang diawali dengan nada dasar A, dan pentatonik itu menggunakan nada minor. Jadi bisa didengar kalau misalnya ada videonya, itu dia menggunakan nada-nada minor dari skala pentatonik, yaitu nada dasar di A, dimainkan dalam permainan suling biji dalam musik tradisi Taiwan. Lalu masuk ke materi berikutnya lagi adalah, yaitu kumpulan nada kecil menurut. Maksudnya dari kumpulan nada kecil menurut ini, yaitu adalah nada-nada kecil atau nada-nada dasar yang nada tersebut tidak dimainkan secara begitu saja, tapi permainannya itu bisa menurun. Maksudnya menurun tuh ada nada-nada yang memang diusahakan dari oktav yang tinggi menuju ke oktav yang rendah, seperti itu, dan itu menggunakan sedikit nada-nada kecil. Nah, balik lagi untuk suling beat yang dimainkan dalam video musik tradisi di Taiwan, itu hanya menggunakan nada-nada skala pentatonik, dan jadi otomatis terdapat beberapa nada-nada kecil yang menurun yang digunakan dalam permainannya. Lalu kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini materi berikutnya yaitu diiringi oleh perkusi. Perkusi itu apa? Nah, perkusi itu ialah sebuah alat musik yang menggunakan membran ataupun sebetulnya alat musik yang dipukul secara permainannya. Seperti itu alat musik perkusi, dan biasanya alat musik perkusi itu digunakan untuk menjaga tempo agar tempo masih tetap beraturan dan tidak kemana-mana, tidak cepat ataupun lambat, dan masih stabil temponya. Itu biasanya musik perkusi digunakan biasanya. Nah, tetapi dalam musik tradisi Taiwan atau Cina, dalam video yang sudah ditayangkan, yang sudah dilihat secara seksama juga, di situ tidak menghadirkan yang namanya
perkusi. Jadi dia benar-benar hanya menggunakan satu alat musik saja, yaitu alat musik bernama suling biji itu yang berasal dari Taiwan. Tuh, jadi juga ada sama sekali namanya diiringi oleh perkusi. Lalu masuk ke materi terakhir yaitu perkusi dan vokal tidak selalu menyatu secara metrik. Nah, sebenarnya dalam untuk kemajuan yang sekarang ya, seiring berkembang zaman, terdapat beberapa musik dari seruling biji. Ya, dari alat musik dari seruling biji yang dimainkan itu menggabungkan dengan alat-alat musik perkusi dan juga musik vokal untuk menyatukan keharmonisasiannya. Itu ada untuk di sekarang. Nah, tetapi untuk musik tradisi Taiwan yang benar-benar ditayangkan kemarin itu benar-benar hadir dalam yang namanya tuh daerah-daerah pedalaman kalau bisa kita sebut, dan itu sudah terjadi sudah lama banget, dan itu sekitar zaman dulu lah terjadinya, tahun antara tahun 15 sekitar tahun 15-an atau tahun berapa gitu, 1500 atau berapa kalau nggak salah ya. Nah, makanya waktu saat permainan seruling di situ dimainkan itu untuk kegunaannya sebagai fungsinya itu untuk sebagai hiburan pribadi dan juga hiburan untuk orang lain. Makanya dalam permainan itu dimainkan dalam berkelompok, tetapi yang memainkan alat musik itu hanya satu orang, dan orang-orang yang lainnya itu mereka saling merangkul satu sama lain, dan mereka loncat-loncat dan berdansa mengikuti irama dari seruling biji. Nah, tetapi untuk yang namanya mempertahankan tempo atau menambah keharmonisasian, yang mereka tidak hanya menggunakan vokal-vokal pada momen tertentu, tetapi beberapa terdapat juga seperti hentakan-hentakan kaki itu untuk menambah yang namanya keharmonisasian, dan juga dari hentakan kaki itu juga bisa dilihat momen-momen dimana terdengar bahwa itu ada suara-suara yang namanya suara perkusi. Oke, jadi seperti itu saja ya. Sekian, hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun pengucapan dalam penyampaian ini, dan harapannya ya semoga dari pembawaan saya masih ada korelasinya lah dengan hasil dari apa yang sudah saya tonton dari video yang dimana video tersebut merupakan video permainan musik tradisi yang berasal dari Taiwan. Yang di awal tadi saya bilang Korea, mohon maaf salah, yaitu dari Taiwan dan juga ataupun dari Cina ya. Dan mohon maaf tidak ada videonya karena video tersebut sudah lama dan agak susah lagi untuk mencarinya, tetapi yang saya sampaikan ini semoga bisa dapat gambaran lah apa yang telah saya sampaikan saat ini. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Saya Tiba Terpati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.